Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Afriani dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring cairan, pembuangan, dan darah dalam tubuh, serta menghasilkan urin. Berikut adalah penjelasan lengkap seputar sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari beberapa organ seperti ginjal, renal, pelvis, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ini berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai sistem ekskresi, menyaring darah, dan menghasilkan urin. Dalam anatomi sistem perkemihan atau urinaria, terdapat organ penting yang terdiri dari 4 bagian. Di antaranya adalah yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Sebagian besar orang mempunyai 2 pasang ginjal yang letaknya masing-masing berada di sisi belakang perut, yaitu tepat di bawah tulang rusuk. Yang kedua ada ureter. Pada anatomi sistem perkemihan terdapat ureter, yaitu 2 tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ini karena setiap ginjal memiliki organ ureter, kemungkinan hampir setiap 10-15 detik ureter mengosongkan urin dari kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih. Lalu ada pula organ lainnya seperti kandung kemih yang berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Kandung kemih adalah organ berbentuk segitiga yang terbuat dari otot, mempunyai rongga dan bentuknya seperti balon. Kejadian kandung kemih ini akan mengembang saat sudah terisi. Faktanya, sebagian besar kandung kemih dapat menampung hingga 2 cangkir urin dalam tubuh. Yang keempat ada uretra. Penting untuk Anda ketahui bahwa ureter dan uretra adalah 2 organ dalam sistem perkemihan yang berbeda. Uretra adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nantinya, sesuai dengan proses pembentukan urin, akan berakhir di lubang ke luar tubuh Anda seperti organ penis pada pria, serta uretra wanita terjadi pada vagina. Apa fungsi sistem perkemihan? Berikut adalah beberapa fungsi sistem urinaria. Bagian-bagiannya yang berbeda melakukan berbagai macam fungsi seperti yang pertama dapat menyaring darah, yang kedua memisahkan racun yang tidak Anda butuhkan dari nutrisi, lalu yang ketiga menyiapkan dan membawa urin keluar dari tubuh Anda. Lalu, fungsi utama sistem perkemihan adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan mengalir ke kandung kemih melalui 2 tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Ginjal. Ini adalah gambar dari ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai salah satu bagian dari sistem urin, ginjal memiliki fungsi menyaring kotoran yang terutama urea dari daerah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Anatomi ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal.
ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Organ ini terletak di dalam rongga perut bagian belakang agak ke atas. Masing-masing sisi ginjal disambungkan oleh membran transparan yang disebut renal kapsul yang membantu memproteksi kedua ginjal dari infeksi dan trauma. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Anatomi dasar. Yang pertama ada letak. Manusia mempunyai sepasang ginjal yang berada pada belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Pada bagian atas atau superior, ginjal berada pada kelenjar adrenal atau disebut kelenjar suprarenal. Ginjal merupakan sepasang organ saluran kemih yang berada pada tenggorokan retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Kedua ginjal berada pada sekitar vertebra T12-L3. Ginjal sebelah kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak perienal serta lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Yang kedua, struktur detail. Berat serta besar ginjal bervariasi. Itu tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada orang dewasa, rata-rata ginjal mempunyai ukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebar sekitar 6 cm, serta ketebalan 3,5 cm dengan berat sekitar 120 sampai 170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan kita. Ginjal mempunyai bentuk seperti kacang dengan lekukan yang menghadap ke arah dalam. Pada tiap ginjal berada bekuan yang disebut hilus yang menghubungkan arteri renal, vena renal, serta ureter. Yang ketiga, vaskularisasi. Aliran darah ginjal berasal dari arteri renalis yang memiliki cabang langsung dari aorta abdominalis. Sedangkan yang mengalirkan darah balik merupakan vena renalis yang merupakan cabang vena cava inferior. Sistem arteri ginjal dengan tidak adanya antosmosis ke cabang arteri lain. Fungsi ginjal. Berikut ini adalah beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Yang keenam, menghasilkan hormon eritropoietin yang berperan dalam membantu pembuatan sel darah merah. Yang ketujuh, mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kadar kalsium darah dan kesehatan tulang. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama, diafragma. Bukan bagian dari ginjal, melainkan bagian dari sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pengaturan respons stres pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin, termasuk kortisol dan hormon adrenalin.
Yang ketiga ada arteri ginjal. Adalah pembuluh nadi yang berfungsi untuk membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring di glomerulus. Yang keempat, vena ginjal. Adalah pembuluh balik yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior kemudian kembali ke jantung. Yang kelima, vena cava inferior. Pembuluh balik besar bawah adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. Yang keenam, arteri abdominalis. Adalah arteri terbesar di kavitas abdominalis atau rongga perut sebagai bagian dari aorta. Aorta abdominalis adalah kelanjutan dari aorta descendens. Yang ketujuh, ada ureter. Adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Yang kedelapan, uterus. Bukan merupakan bagian dari ginjal, melainkan merupakan bagian dari sistem reproduksi pada manusia. Yang kesembilan, kandung kemih. Adalah organ tubuh yang mengumpulkan urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Yang ke-10 ada uretra. Adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuang, baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.